Salam damai sejahtera bagi kita semua. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Meski sebagai seorang rasul, Paulus tidak pernah memegahkan diri. Ia tetap menjadikan dirinya sebagai seorang hamba, seorang budak hina dari Tuhannya. Seorang hamba itu kapanpun dan dimanapun dia selalu berada di posisi terendah, tidak bertujuan untuk dihargai orang. Karena memberitakan Injil itu adalah sebuah tanggung jawab dan perintah dari Tuhan Yesus. Maka tujuan utamanya adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya, bukan untuk mencari hormat dan pujian diri sendiri. Memegahkan diri masih dijumpai orang yang melayani Tuhan, baik itu di gereja ataupun dalam kegiatan kerohanian. Tidak sadar kalau sedang memamerkan siapa dirinya. Yang kesukaannya selalu mengatakan bahwa keberhasilan mengelola suatu acara kerohanian karena dirinya bersama kelompoknya. Dan selalu diceritakan untuk menunjukkan dirinya hebat dan ingin dipuji orang. Dapat dilihat juga ketika melintas di jalan, banyak undang-undangan ibadah yang memakai media iklan di luar ruang seperti spanduk raksasa, billboard, dan lain-lain. Lebih suka menonjolkan foto si pengkhotbahnya dengan kemegahan gerejanya. Itu sebagai daya tarik agar banyak orang mau hadir karena lebih melihat kepada sosok pengkhotbahnya. Tidak salah sih, tetapi kok jadi seperti iklan yang menawarkan satu produk? Firman Tuhan seolah-olah diperjualbelikan. Hingga akhirnya banyak orang yang mengkultuskan si pengkhotbah, menjadi menghormati secara berlebihan kepada sosok manusia daripada Tuhan. Lebih senang melihat si pengkhotbah serta kemegahan gerejanya daripada mendengar dan melakukan firman-Nya. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tidak ada alasan sedikit pun untuk memegahkan diri, hanya karena kita sudah dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Harus kita ingat apa itu kata pelayan. Secara harafiah memiliki arti orang yang berada di bawah perintah, tingkatan para budak yang paling rendah atau hina. Sebagai milik Kristus berarti kita adalah pelayannya yang sudah lunas dibayar, maka harus mau melakukan perintahnya. Artinya dalam segala hal kita harus tunduk sepenuhnya kepada pemilik. Juga harus melepaskan status dunia kita dengan tidak memamerkan siapa diri kita. Ingat, Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita tidak perlu lagi diperintah, karena kita sudah mengetahui tugas apa yang diberikan kepada kita, yaitu memberitakan Injilnya. Tentu tidak dengan memegahkan diri kita, karena kita hanyalah seorang pelayannya. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.